Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, tujuan puasa la'allakum tattaqun. Yang menjadi pertanyaan adalah, setelah bertakwa lalu bagaimana? Jawabannya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu berbahagia, agar kamu beruntung, agar kamu sukses. Itulah sebabnya kenapa dalam adzan setelah hayya 'alas shalah itu hayya 'alal falah. Puasa juga la'allakum tattaqun. Nah, ketika sudah bertakwa, orang akan bahagia, orang akan sukses. Setelah sholat juga diajak untuk sukses, untuk berbahagia. Jadi agama ini mengajak kita untuk mencapai kesuksesan hidup. Tentu tidak hanya di dunia, tapi insya Allah sampai ke akhirat. Memang agak berbeda konsep bahagia dalam psikologi dan di dalam Islam. Dalam psikologi, indikator kebahagiaan itu ada dua. Orang yang sekarang menyebutnya sebagai subjective well-being, kebahagiaan subjektif. Karena dulu orang mengira kebahagiaan itu objektif. Ternyata tidak, kebahagiaan itu subjektif, tergantung yang merasakannya. Jadi tidak mesti orang yang misalnya secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya tinggi, itu lebih berbahagia dengan yang di bawahnya. Bisa jadi orang yang di bawahnya dengan cara berpikir, dengan cara merasakan yang benar, justru merasa lebih berbahagia. Oleh karena itu, kalau di dalam psikologi, ciri kebahagiaan itu pertama, life satisfaction. Kalau orang merasa puas dalam hidupnya. Nah, puas itu kalau keinginannya kesampaian, terpenuhi. Nah, sementara tidak semua keinginan kita akan terpenuhi. Nah, menjadi masalah. Berarti indikator pertama, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Yang kedua, positif affect lebih tinggi atau lebih banyak daripada negatif affect-nya. Yang dimaksud affect di sini adalah perasaan. Maka ketika orang punya perasaan positif yang lebih besar, senang, dihargai, dihormati, diorangkan, dibandingkan dengan perasaan negatifnya, misalnya kecewa, dendam, benci, sedih, maka orang ini pada indikator yang kedua, dia masuk. Sehingga kalau orang terpuaskan dan afek positifnya lebih banyak, dia akan merasa bahagia. Cuma yang jadi masalah, tidak semua keinginan itu terpenuhi. Kadang-kadang kita juga punya perasaan negatif yang besar. Nah, karena itu Nabi pernah mengatakan orang yang beriman itu ajaib, ajaban di amril mu'mini. Orang yang beriman itu sangat mengagumkan. Mengapa? Karena semua urusannya itu akan dirasakan sebagai baik. Dan kata Nabi, walaisa dzaka liahadin illa lil mu'mini, tidak bisa orang lain begitu kecuali orang yang beriman. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan itu baik bagi dia. Dan kalau dia mendapatkan ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan, sobaroh, dia bersabar. Dan itu juga baik bagi dia. Maka bagi orang yang beriman, semuanya itu akan dirasakan sebagai sebuah kebaikan. Nah, karena itu ibarat burung, orang yang beriman itu punya dua sayap yang kuat. Sayap yang satu adalah syukur, sayap yang kedua adalah sabar. Maka ketika burung itu sayapnya kuat, artinya syukurnya bagus, sabarnya bagus, yakin saya yang bersangkutan akan bisa terbang sejauh yang dia inginkan. Karena itu mudah-mudahan puasa kita membawa kita ke arah yang lebih maju, lebih sukses, dan lebih berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.